Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masalah kelebihan gizi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian masalah kelebihan gizi. Gizi lebih adalah keadaan gizi yang melampaui batas normal dalam waktu yang cukup lama dan dapat dilihat dari berat badan yang berlebih. Ada beberapa penyebab kelebihan gizi. Yang pertama, tingkat kemakmuran hidup. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, faktor endogen. Dan yang keempat, faktor eksogen. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi gizi lebih menurut para ahli. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gizi lebih. Pertama ada jenis kelamin, 2 umur, 3 pengetahuan gizi ibu, 4 tingkat pendidikan orang tua, 5 status pekerjaan ibu, 6 tingkat pendapatan keluarga, 7 aktivitas fisik, 8 konsumsi makanan, dan yang terakhir adalah kebiasaan makan. Lanjut, ada dampak dari masalah gizi lebih, yaitu pertama, kegemukan dan obesitas, 2. Penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit hati. Berikutnya, hubungan jenis kelamin dengan status gizi lebih. Jenis kelamin menentukan pula besar kecilnya kebutuhan gizi seseorang. Pria lebih banyak membutuhkan zat tenaga dan protein daripada wanita, tetapi dalam kebutuhan zat besi, wanita membutuhkan lebih banyak daripada pria. Penelitian di Jakarta, prevalensi gizi lebih pada anak usia 6-18 tahun sebesar 23% pada perempuan dan 10% pada laki-laki, menurut Samsudin tahun 2003. Hubungan umur dengan status gizi. Kebutuhan zat gizi berbeda pada tiap tingkatan umur. Oleh karena itu, dalam angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau AKG dibedakan dalam tiap tingkatan umur selain jenis kelamin. Menurut Apriyadi tahun 2005, umur merupakan faktor internal yang menentukan kebutuhan gizi sehingga dapat dihubungkan dengan status gizi. Penelitian Rijanti tahun 2002 mendapatkan hubungan signifikan antara umur dengan status gizi. Artinya adalah jika umur berbeda, maka status gizinya atau kebutuhan gizinya juga berbeda. Misal seperti anak-anak dan lansia, mereka membutuhkan asupan makanan atau gizi yang berbeda. Dengan konsumsi makanan dengan status gizi lebih. Konsumsi energi total. Usaini tahun 2005 menyatakan ada kecenderungan pada keluarga berada memiliki bahan makanan dan memasak makanan dalam jumlah yang berlimpah atau terlalu banyak. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap status gizi anggota keluarga. Hubungan yang signifikan antara konsumsi energi total dengan status gizi lebih terjadi karena secara teori pun antara konsumsi energi total berbanding lurus dengan status gizi. Semakin banyak konsumsi energi total, maka terdapat kecenderungan untuk berstatus gizi lebih. Artinya adalah sebuah keluarga yang memiliki pendapatan lebih atau tercukupi, asupan gizinya cenderung lebih karena konsumsi makanan yang terlalu banyak. Berbeda dengan keluarga yang berkekurangan, kemungkinan dia akan mengalami gizi yang kurang. Konsumsi lemak. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO tahun 1990 menganjurkan mengonsumsi lemak sebanyak 15-30 kebutuhan gizi energi total dianggap baik untuk kesehatan. Sedangkan dalam pesan dasar PUGS tahun 2000 dinyatakan batas mengonsumsi lemak sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi. Atmansar tahun 2000. Penelitian Rijanti tahun 2002 mendapatkan adanya hubungan signifikan antara mengonsumsi lemak dengan IMT. Hubungan tersebut bersifat positif yang berarti semakin besar konsumsi lemak maka akan semakin tinggi IMT seseorang. Di dalam lemak terdapat rasa yang enak karena lemak memberikan rasa yang enak pada suatu makanan. Oleh karena itu, seseorang seringkali memakan lemak berlebihan yang artinya lebih dari 25% kebutuhan energi. Oleh karena itu, konsumsi lemak menyebabkan kelebihan energi pada seseorang atau kelebihan gizi pada seseorang. Hubungan kebiasaan makan dengan status gizi lebih. Frekuensi konsumsi fast food. Makanan modern memiliki daya pikat karena selain praktis dan hemat dalam penyajian juga mengandung gengsi bagi sebagian masyarakat. Hermina tahun 1997 disebutkan makanan modern
selain tidak berasal dari dalam negeri, datangnya pun bersamaan dengan perkembangan peradaban modern di tengah masyarakat, yang termasuk makanan modern, yaitu fast food antara lain fried chicken, burger, pizza, spaghetti, donat, hotdog, makanan Jepang, es krim, dan lain-lain. Hal ini juga diperkirakan menjadi penyebab timbulnya obesitas adalah seringnya mengonsumsi cemilan. Mengonsumsi fast food tidak baik bagi tubuh karena di dalam fast food mengandung makanan lemak yang berlebih. Lemak yang berlebih menyebabkan gizi lebih pada seseorang. Selain itu, mengonsumsi cemilan juga menyebabkan obesitas karena jika mengonsumsi cemilan maka kita akan merasa selalu lapar dan tidak merasa kenyang saat memakan cemilan tersebut. Oleh karena itu, banyaknya kandungan gizi dalam cemilan yang kita makan menyebabkan kita kelebihan gizi. Selanjutnya ada kebiasaan ngemil saat menonton TV. Penelitian di California menurut Dietz tahun 1998 dalam Anonymous tahun 2002 menunjukkan 25% makanan masuk ke mulut anak pada saat anak menonton televisi. Menurut Sorjo Di Broto dan Cokronegoro tahun 2002, dalam Puji Lestari tahun 2000, kebiasaan mengemil merupakan dorongan nafsu makan yang berkaitan dengan selera. Akibatnya, walaupun perut sudah kenyang, suatu hidangan dapat memacu untuk makan terus dan terjadilah peningkatan tingkat konsumsi energi. Penelitian Dietz dan Gormaker tahun 1995 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jumlah waktu menonton televisi dengan frekuensi makan panganan atau selingan. Selanjutnya, hubungan aktivitas fisik dengan status gizi. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya dan memerlukan energi di luar kebutuhan untuk metabolisme basal. Olahraga yang baik dilakukan dengan melihat intensitas latihan atau frekuensi dan lama latihan. Latihan fisik olahraga dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan durasi waktu minimal 30 menit sangat membantu untuk mempertahankan kesehatan fisik. Kemudian ada hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan status gizi. Tingkat pendidikan berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Demikian dinyatakan Apriaji tahun 2000 bahwa tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Selanjutnya ada hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan gizi lebih. Menurut Apriaji tahun 2000, kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan antara lain bergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga. Semakin baik pekerjaan akan mendorong pendapatan keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Rijanti tahun 2002 mendapatkan hubungan signifikan antara tingkat pendapatan per kapita atau bulan dengan status gizi. Untuk yang selanjutnya ada hubungan budaya dengan gizi lebih. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang Indonesia mempunyai slogan bahwa belum makan jika tidak makan nasi. Walaupun sebelumnya mereka sudah memakan sereal, roti, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Padahal karbohidrat pengganti nasi ada berbagai macam, seperti yang telah disebutkan tadi, ada singkong, kentang, roti, biskuit, jagung, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mempunyai budaya konsumsi nasi dengan lauk yang mengandung karbohidrat lagi, seperti mie, bahan olahan kentang, bahan olahan tepung-tepungan, dan lain-lain, sehingga asupan karbohidrat harian mereka menjadi berlebih atau over karbohidrat yang dapat menyebabkan kelebihan gizi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak juga dapat menyebabkan kelebihan lemak sehingga menjadi obesitas. Berikutnya, hubungan sosial dengan gizi lebih. Sosial masyarakat perkotaan lebih dominan mengonsumsi makanan fast food yang jika terlalu sering dikonsumsi seperti fried chicken, pizza, dan lain sebagainya juga menjadi penyebab kelebihan gizi karena makanan tersebut mengandung lemak yang cukup banyak. Untuk pencegahan masalah kelebihan gizi dilakukan dengan dua macam strategi, yaitu pendekatan populasi dan pendekatan pada kelompok yang beresiko tinggi menjadi obesitas. Strategi pendekatan populasi dilakukan dengan cara mempromosikan cara hidup sehat pada semua anak dan remaja beserta orang tuanya. Sedangkan pendekatan pada kelompok yang beresiko tinggi menjadi obesitas, yaitu edukasi mengenai faktor resiko dan dampak yang terjadi apabila anak menderita obesitas. Kekurangan gizi pada anak memang sering membuat para orang tua khawatir, sehingga tidak jarang sebagian orang tua tidak sadar telah memberikan gizi dan nutrisi secara berlebihan pada anak. Hal ini terjadi karena terbatasnya sosialisasi dan ilmu pengetahuan tentang asupan gizi di masyarakat pedesaan.
Apalagi mereka masih percaya dengan persepsi bahwa anak yang gemuk adalah lambang kemakmuran. Pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang gemuk atau kelebihan berat badan ini mengalami nyeri sendi dan mudah kelelahan, sehingga mereka lebih banyak berdiam diri mengonsumsi makanan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini beresiko membuat anak lebih mudah terserang penyakit kardiovaskuler dan diabetes di usia muda. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.